Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fikral Palaguna, jurusan Komunikasi semester 2. Jadi kali ini saya akan menginterview atau wawancara salah satu WNA dan kebetulan salah satu guru saya pada saat SMA, guru bahasa Jepang saya yaitu Sensei Atsuko Sakaguchi. Mungkin untuk pertama, Sensei bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ya, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu. nama saya Atsuko Sakaguchi dari Jepang, Osaka. Saya kerja di Makassar 2 tahun lalu sebagai asisten guru bahasa Jepang. Setelah itu pulang ke Jepang, cari kerja lagi di Indonesia, kembali ke Indonesia, terus sekarang kerja di Bekasi. Ya. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa alasan merantau ke Indonesia itu apa? Alasan merantau kan? Sorry. Alasan ke Indonesia itu tujuannya apa? Penggarami di Makassar, saya emang senang sekali. Hubungan dengan orang Indonesia emang saya suka dan menarik. Semua kenangan happy aja. Jadi saya mau kembali lagi. Sekarang juga sekitar saya ada teman-teman banyak, ya baik aja semuanya. Orang Indonesia baik. And first impression ketika datang ke Indonesia itu apa? Kenangan pertama yang paling membekas Sensei itu kira-kira apa? Semuanya ceria ya, dan apa ya? Kalau orang Jepang malu-malu, kumaru, jadi apa ya? Pertama kali kenalan juga mungkin malu-malu, shy aja, jadi susah omong. Tapi orang Indonesia suka omong kan, jadi gampang dekatin. Ya, orangnya baik saya pas Indonesianya. Jadi selama di Indonesia, selama udah berapa tahun? 3 tahun ya kurang lebih di Indonesia? 2 tahun kan? Selama 2 tahun di Indonesia itu sudah pernah ada masalah atau konflik dengan orang Indonesia, mulai dari kebiasaan, makanan, atau mungkin bahasa gitu? Pernah mengalami tidak? Iya, saya saat tinggal di Makassar, masalah naik Gojek, Goka, pesan, ya, saya pilih tujuan ke kos saya, tapi setelah naik sopirnya kayaknya batalkan tombolnya, jadi saya takut. Saya mau kemana sekarang? Saya kira dia itu orang jahat, dan saya saat itu mungkin masih 1 bulan aja saya setelah datang Indonesia, jadi takut juga, bahasa juga belum tahu. Tapi kayaknya dia itu cuma apa ya, aplikasi itu harus penggarami kan, misalkan 5 kali sehari harus antar kamu, jadi namanya berubah. Pertama kali mungkin pakai nama orang lain, setelah itu berubah gitu.
Burakkan itu saya memang takut karena batal kan. Jadi saya mau kemana sekarang. Tapi ya akhirnya ya tujuan kosa aja. Jadi ya alhamdulillah aja. Ya, gitu. Dan culture shock mungkin bisa disebutkan selama di Indonesia itu culture shock yang pernah dialami itu apa aja sih? Jangkalet. Ya, sekolah juga. Kalau Jepang, sekolah tetap ada jadwal. Misalkan pertama 50 menit belajar bahasa Inggris, 10 menit istirahat, kemudian 50 menit lagi, ya terus begitu. Tapi di Indonesia siswa juga keluar masuk meskipun masih lagi belajar. Sensei mau ke toilet bilang gitu kan, Jepangnya nggak ada. Dan sensei juga sering telat di kelas kan masuk. Iya, kalau Jepang nggak ada gitu. Pas aja. Kalau ada jadwal, sesuai jadwal aja. Di Indonesia sering berubah rencananya. Gitu. Dan mungkin cuman pada saat pertama kali dapat masalah atau konflik, cara menghadapinya itu seperti apa, Sensei? Kan selama di Indonesia itu ada misalnya ada konflik ada masalah tentang bahasa atau kebiasaan dari orang Indonesia. Nah, cara menghadapinya itu seperti apa? Kalau bahasa itu masalah saya kira. Tapi konflik. Biasanya orang Jepang kerja keras dan polite dan rajin, harus janji semua, janji gitu. Tapi ya orang Indonesia tidak pikir, ya mungkin masing-masing rule-nya. Ya itu juga emang mengerti. Pertanyaan terakhir dari saya, kapan Sensei itu merasa nyaman ada di Indonesia dan kenapa? Nyaman. When you feel comfortable in Indonesia and why? Ya ulang-ulang. Ya semuanya talkatif, senang, ceria, dan makan juga bersama kan semuanya, bukan semuanya. Di Jepang itu sendiri sering. Ya suka sendiri juga, ya butuh sendiri, waktu sendiri juga. Tapi orang Indonesia suka ajak makan, omong, ya komunikasi banyak. Itu bagus. Mungkin cuma itu wawancara singkat dari saya. Terima kasih Sensei sudah meluangkan waktunya untuk
bisa bantu saya kerjakan tugas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya tutup. Selamat malam. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Fikri Alif Palaguna dari Program Studi Komunikasi Angkatan 57, kelas C Praktikum 2. Nah, kali ini saya akan mewawancarai mengenai fase-fase culture shock untuk WNI sendiri, yaitu teman saya, yaitu Saudara Andi Hekatur Rahman. Mungkin sekarang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam, perkenalkan nama saya Andi Hekatur Rahman. Saya merantau dari Makassar ke Jogja. Sudah hampir 6 bulan saya di Jogja, dan mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Untuk pertama itu, kenapa alasan merantau dari Makassar ke Yogyakarta, kalau boleh tahu? Saya merantau dari Makassar ke Yogyakarta itu untuk menempuh ilmu. Saya di sini tuh bimbingan masuk kedokteran selama 1 tahun lamanya. Terus pada saat pertama kali injak di tanah Jogja atau first impression di tanah rantau itu seperti apa? First impression saya di pertama kali injak tanah orang itu kayak merasa lingkungan baru yang belum saya dapat di lingkungan saya sebelumnya. Banyak hal-hal baru, orang-orang baru, dan suasana baru. Nah, baik. Nah, terus selama 6 bulan di Jogja, pernah tidak ada konflik atau permasalahan selama di Jogja gitu? Untuk saya sendiri mungkin tidak ada, tapi kalau orang-orang sekitar ada masalah-masalah fenomena sosial ada. Tapi kalau saya sendiri belum ada. Nah, mungkin bisa disebutkan contoh-contoh culture shock yang pernah saudara alami, mungkin dari bahasa, makanan, atau kebiasaan, mungkin bisa disebutkan. Kalau yang menurut pertanyaan itu, kalau dari segi bahasa itu ya ada kan. Kalau di Jogja ini kan kita tahu kalau Jogja itu bahasanya itu masih kental, bahasa Jawanya itu masih kental, dan itu kayak menurut saya itu adalah hal baru, karena di tempat tinggal saya bahasa Jawa itu paling orang-orang Jawa yang menjual. Dengar di sini, wah, kiri kanan bahasa Jawa, terus kita kan belum tahu kan. Terus kalau masalah makanan kuliner ya di sini cita rasanya tuh makanan di sini tuh manis. Terus kalau di Makassar itu kan beda. Mungkin dari segi cita rasanya, terus makanannya juga ya yang di sana mungkin jarang dijual, di sini di mana-mana. Itu saja. Baik, nah dengan begitu banyak bisa dibilang rintangan atau kesusahan untuk beradaptasi selama di tanah rantau, mungkin bisa disebutkan gimana sih cara menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Ya rintangannya, karena saya itu orangnya kayak aktif, ekstrovert juga kan. Jadi kalau misalnya beradaptasi itu nggak terlalu susah buat saya. Tapi untuk kayak mengatasinya itu, bagi kita perantau itu, satu itu jangan menjauh atau menghindar dari lingkungan. Tetap berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Soalnya mau tidak mau kita harus beradaptasi cepat, soalnya kita ini perantau gitu, harus beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua itu jangan bawa kebiasaan buruk sebagai perantau. Misalnya
kita kebiasaan buruk kita di sana mungkin di Makassar yang dibawa ke sini ke Jogja kan. Terus karena di sini lingkungannya nyaman, damai, jadi betah lah kalau misalnya kita itu cepat beradaptasi, pasti cepat betah. Baik. Mungkin karena perbedaan ya, karena Makassar biasa keras gitu, terus ke Jogja yang lemah lembut. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, kapan sih mulai merasa nyaman hidup di tanah rantau, dan mungkin bisa disebutkan juga alasannya kenapa? Saya nyaman itu awalnya tuh karena teman-teman gitu saya dengan teman-teman itu cepat membaur, karena di sini banyak mayoritasnya di tempat bimbelnya itu mayoritasnya orang Jawa semua kan, orang Jawa. Terus tapi tidak dari pendidikan yang saya pikir itu kan orang Jawa kan mungkin susah beradaptasi, apalagi bimbel kan susah, masih kita remaja masih gengsi kan, tapi tidak mereka itu lemah lembut, terus mau berbaur satu sama lain. Terus di sini tuh bedanya kalau misalnya khusus di Jogja ya, kalau khusus di Jogja itu orangnya ramah, lemah lembut, terus sopan, gitu bedanya. Baik, terima kasih kepada Saudara Haikal. Mungkin hanya itu wawancara singkat dari saya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada di Zoom meeting kali ini. Semoga sukses di tanah rantaunya. Semoga bisa lulus Fakultas Kedokteran tahun ini. Terima kasih juga. Terima kasih.